Halo teman-teman, pada kali ini kita akan membahas mengenai sumber sejarah. Nah, apa sih sumber sejarah itu? Sumber sejarah merupakan jejak masa lampau yang berisi informasi tentang masa lampau. Informasi tersebut berupa data. Data dapat dijadikan sebagai dasar bagi analisis dan interpretasi bagi para peneliti. Jadi, pengertian sumber sejarah adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat memberikan informasi untuk mempelajari dan juga merekonstruksi peristiwa di masa lalu. Sumber sejarah terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, sumber sejarah berdasarkan bentuk. Yang kedua, sumber sejarah berdasarkan sifat. Yang ketiga, sumber sejarah berdasarkan waktu. Berikut penjelasan dari jenis-jenis sumber sejarah. Jenis-jenis sumber sejarah yang pertama, yakni sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Sumber tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sumber lisan. Sumber lisan merupakan keterangan langsung dari para pelaku atau saksi yang terlibat langsung dari peristiwa sejarah. Contohnya, wawancara dan juga tradisi lisan. Tradisi lisan meliputi dari mitos, legenda, dan juga dongeng. Nah, yang selanjutnya yakni sumber tertulis. Sumber tertulis merupakan peninggalan tertulis yang mencatat peristiwa yang terjadi di masa lampau. Contohnya, prasasti, dokumen, naskah, piagam, dan juga babat. Yang ketiga yakni sumber benda. Sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dalam bentuk benda-benda peninggalan sejarah. Contohnya, alat-alat kehidupan pada zaman dahulu, candi, perhiasan, bangunan bersejarah, senjata, dan alat peperangan kuno, serta artefak-artefak lainnya seperti arca, patung, dan lain sebagainya. Jenis sumber sejarah yang kedua yakni sumber sejarah berdasarkan sifat sumbernya. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah dibagi menjadi 2, yakni sumber primer dan juga sekunder. Nah, sumber primer merupakan kesaksian secara langsung ataupun saksi atau bukti yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Biasanya, seseorang yang mengalami sebuah peristiwa tersebut itu dapat dikatakan sebagai sumber primer. Ada juga pengertian sumber primer yang lainnya, yakni seseorang ataupun bukti yang masih satu zaman dengan peristiwa tersebut terjadi. Contohnya, surat kabar yang mengabarkan tentang demonstrasi mahasiswa pada tahun 1998. Dan surat kabar tersebut diterbitkan pada tahun 1998, di mana surat kabar tersebut masih satu zaman dengan peristiwa tersebut. Maka, surat kabar tersebut dapat dikelompokkan menjadi sumber primer. Nah, yang selanjutnya yakni sumber sekunder. Sumber sejarah sekunder disebut juga sebagai sumber tangan kedua. Sumber sekunder berfungsi sebagai pelengkap informasi dari sumber primer dan menjadi rujukan awal untuk penelitian sejarah. Kelebihan sumber primer adalah relatif mudah untuk didapatkan dan pengambilan datanya membutuhkan lebih sedikit biaya, tenaga, dan waktu. Contohnya, ulasan dari buku, artikel ilmiah, ulasan literatur, hikayat yang dibuat bertahun-tahun setelah peristiwa sejarah terjadi, dan juga biografi. Jenis yang ketiga yakni sumber sejarah berdasarkan waktu. Sumber sejarah berdasarkan waktu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber sejarah sezaman setempat. Sumber tersebut adalah suatu bahan informasi sejarah yang dibuat sezaman dan juga ditulis oleh orang-orang yang berada di lingkungan di mana peristiwa itu terjadi. Contohnya, prasasti Ciaruten yang dibuat pada masa kerajaan Tarumanegara. Yang kedua yakni sumber sejarah sezaman tidak setempat. Sumber sejarah tersebut adalah rekaman peristiwa sezaman tetapi ditulis oleh orang-orang yang bukan dari penduduk setempat. Contohnya, laporan perjalanan. Yang ketiga yakni sumber tertulis setempat tidak sezaman. Maksudnya adalah sumber sejarah yang ditulis pada masa-masa yang telah berbeda, tetapi masih di tempat yang sama. Tetapi penulisannya berdasarkan dari cerita dari mulut ke mulut, misalnya babat tanah Jawi. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai sumber sejarah. Semoga dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton and see you.